Mereka berbentuk seperti segi enam dan bersinar dengan kilau terang yang tak tertandingi, dan mirip dengan berlian. Mereka menutupi bagian depan tubuhnya, dan 6 kakinya yang ramping. Di bawah langit hijau, mereka memancarkan kilau yang sangat cemerlang. Itu hampir seolah-olah mereka menjadi sumber cahaya lain karena memantulkan segudang sinar. Kedua penjepitnya memiliki panjang 1 meter, dan keduanya ditutupi dengan tonjolan heksagonal seperti berlian yang aneh. Hanya saja, bagian terpenting dari penjepitnya ditutupi dengan warna putih keemasan seperti cermin seperti mulutnya. Namun, hal yang paling diperhatikan Huo Yuhao adalah matanya. Matanya kuning, seolah-olah 2 berlian kuning telah tertanam di dalam rongganya. Mereka juga heksagonal, dan kelip-kelip cahaya kuning mereka yang seperti kristal memancarkan perasaan yang mirip dengan permata yang berkilau. Jika tubuh bagian atasnya dapat dianggap cukup gemerlap, tubuh bagian bawahnya ekor panjang, namun mengarah ke atas, adalah inti yang memukau segala sesuatu di sekitarnya. Tidak seperti ekor kalajengking biasa yang tersegmentasi dengan halus, ekor Kaisar Es hanya memiliki 5 segmen. Setiap segmen bersinar dengan cahaya hijau jade memikat yang dipenuhi dengan kilau. 5 segmennya berwarna identik, dan segmen terdekat dengan tubuh bagian atasnya adalah yang terluas dari 5 segmen. Semakin jauh dari tubuhnya, semakin sempit. Segmen terakhir juga dihiasi dengan tonjolan seperti berlian, dan ujung ekornya juga berkedip-kedip dengan kilau putih seperti cermin. Bagaimana mungkin jiwa binatang dengan gemerlapnya permata seperti ini tidak layak mendapat gelar cantik? Lebih jauh lagi, hanya menggambarkannya dengan kata cantik, sepertinya tidak adil. Ketika Ice Emperor muncul, Skydream Ichewurm tanpa sadar membiarkan ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Menatap Kaisar Es dengan tatapan penuh gairah di matanya, dia berkata, "Kamu sudah datang." Melihat tubuh Skydream Ichewurm yang berwarna emas terang yang diciptakan oleh kekuatan spiritual, Ice Emperor sepertinya agak terkejut. Jejak keheranan muncul di mata kristal kuningnya. "Skydream, apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan dapat menemukan tubuhmu yang sebenarnya hanya karena kamu menyembunyikannya dan menggunakan kekuatan spiritualmu untuk membuat tubuh virtual untuk datang menemuiku? Bahkan jika kekuatan spiritual kamu cukup kuat untuk membuat tubuh untuk diri kamu sendiri, kamu masih menggunakan penampilan manusia. Kamu tidak bisa terlalu jauh dari tubuh aslimu." Kaisar Es berkata dengan dingin. Skydream Ichewurm tersenyum sedikit. Matanya dipenuhi dengan tatapan tergila-gila, dan dia hampir mulai mengeluarkan air liur. "Aku ingat terakhir kali aku melihat kamu. Kamu masih memiliki 6 segmen di ekor kamu. Namun, mereka sudah menyatu menjadi 5 segmen. Aku suka warna hijau yang menarik yang kamu miliki. Sepertinya aku tidak salah, kamu tidak terlalu jauh dari batasmu." Mendengus dengan jijik, suara renyah, perempuan dari Ice Emperor terdengar lagi, "Kata-kata tidak berguna seperti itu hanya akan mempercepat kematianmu. Kamu telah bersembunyi dengan sangat baik selama ini, tetapi tiba-tiba kamu kembali sekarang. Apakah kamu hanya datang ke sini untuk membuat diri kamu terbunuh?" Dengan suara yang memujanya, Skydream Ichewurm berkata, "Aku secara alami datang untuk membiarkanmu hidup. Penderitaan aku dari cinta sepihak yang aku miliki akhirnya akan berakhir. Selama tahun-tahun yang panjang ini, aku selalu memimpikan kamu selama tidur nyenyak aku. Kekasihku, kita akhirnya bisa tetap bersama selamanya." Ice Emperor tidak lagi bisa mentolerir penampilan Skydream Ichewurm yang tergila-gila. Ekornya yang tinggi dan runcing tiba-tiba menyala, dan seberkas cahaya putih tanpa noda langsung menembus tubuh Skydream Ichewurm. Huo Yuhao merasakan kekuatan spiritual Skydream Ichewurm melonjak hebat, dan bahkan visinya menjadi agak kabur. "Aku tidak tahu rencana apa yang kamu miliki, tetapi karena kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, kamu harus mati. Setelah menyerap energi kamu, aku akan menjadi binatang jiwa terkuat di seluruh benua." Setelah menembus tubuh Skydream Ichewurm, sinar putih tidak menghilang. Sebaliknya, itu mulai menyebar melalui tubuh emas Skydream Ichewurm, menghancurkannya dengan cara mengamuk. Namun, Skydream Ichewurm tidak mengungkapkan tanda-tanda rasa sakit. Dengan agak menyesal, dia berkata, "Aku awalnya berencana untuk mengobrol dengan kamu sebentar, karena aku tidak ingin begitu tidak berperasaan. Namun, aku harus memulainya sekarang, sehingga kami benar-benar bisa bersama." Setelah berkultivasi ke tingkat saat ini, Kaisar Es dapat melihat bahaya dengan sangat baik. Dia langsung merasa ada sesuatu yang salah, karena tubuh Skydream Ichewurm tiba-tiba menjadi buram. Tepat setelah itu, dia tiba-tiba muncul tepat di depannya. Tidak perlu meragukan kecepatan Ice Emperor, tapi dia tiba-tiba merasa dirinya melambat dalam sekejap ini. Udara di sekitarnya sepertinya tiba-tiba berubah menjadi kental,
dan kekuatan spiritual Skydream Iceworm yang menakutkan telah menjadi lautan luas yang menjebaknya di dalamnya. Tatapan Kaisar Es langsung berubah ganas. Dengan paksa melambaikan ekor hijau gioknya, itu meletus dengan cahaya yang cemerlang. Skydream, kamu sedang mencari mati. Kamu benar-benar berani menggunakan kekuatan spiritual dengan cara ini? Tidakkah kamu takut tidak dapat kembali ke tubuh aslimu? Selain itu, terlepas dari seberapa keras kamu mencoba, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu sampah. Berapa lama kamu bisa menahan aku di sini? 1 atau 2 detik? Skydream Iceworm berkata dengan lembut, tidak banyak. 1 detik lebih dari cukup. Pada saat ini, selaput yang terbuat dari cahaya putih pucat meluncur di tanah tanpa suara. Tidak peduli seberapa kuat Ice Emperor itu, dia tidak menyadarinya. Di sisi lain, Huo Yuhao yang tersembunyi merasa tubuhnya bergetar hebat. Mengepalkan giginya, dia memusatkan semua kekuatan jiwanya untuk bertahan melawan dingin yang ekstrim yang tiba-tiba tiba. Meskipun dia memiliki ruang es, yang mampu memblokir dingin luar, serta kehangatan yang diciptakan oleh kulit sheeted Skydream Iceworm yang terbakar, dia masih membeku secara instan. Dia tidak tahu seberapa rendah suhu di sini, tetapi sepertinya jantungnya bisa berhenti berdetak kapan saja. Dia hanya bisa mendesak kekuatan jiwanya seolah-olah hidupnya bergantung padanya, mempertahankan jejak kehangatan di hatinya. Benar, 1 detik sudah cukup untuk Skydream Iceworm. Kaisar Es melepaskan semua kekuatannya dalam persiapan untuk Skydream Iceworm untuk menyia-nyiakan semua kekuatan spiritualnya, tetapi dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang. Tanpa diduga, dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Terkejut, Ice Emperor segera memutar dengan marah. Putih dan hijau terjalin dan berkedip saat dia melepaskan semua keterampilan tirani tanpa menahan apapun. Namun, monster jiwa berkekuatan beberapa ratus ribu tahun yang telah berkeliaran tentang Extremenor tanpa hambatan merasakan ketakutan di detik berikutnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tak terduga itu sia-sia. Sensasi penyempitan menguat pada tingkat yang menakjubkan, secara tak terduga menyebabkan suara gemericik keluar. Terlepas dari bagaimana dia berjuang, kekuatan ikatannya terus menguat tanpa henti. Tanpa diduga, dia tidak punya cara untuk menolaknya. Penjepit frontal yang dia angkat ke udara perlahan-lahan didorong ke bawah, dan ekornya yang terangkat ditekan ke tubuhnya. Kaisar Es, salah satu dari 3 kaisar ekstrim utara, sebenarnya telah mengerut ini dengan kaku. Tidak. Ini tidak mungkin. Skydream, bagaimana mungkin sampah seperti kamu bisa mengikatku? Keterampilan apa ini? Mengapa aku tidak bisa menggunakan energi aku? Cahaya keemasan lenyap, dan Skydream Iceworm berbentuk Huo Yuhao muncul kembali di depannya. Dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, dia berkata, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Kamu tidak tahu apa yang terjadi? Benar, aku akan memberi kamu penjelasan, tetapi tidak sekarang. Setelah kami meninggalkan area ini, aku akan mengobrol dengan kamu. Saat ini, kita harus berada di jalan kita. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Ice Emperor. Di tengah cahaya keemasan yang berkedip-kedip, tubuh Ice Emperor menghilang ke udara. Menghadapi langit, Skydream Iceworm menghela nafas. Aku tidak berpikir bahwa aku akan bisa menggunakan beberapa kemampuan yang tidak akan berani aku gunakan di masa lalu setelah kehilangan tubuhku. Sayangnya, itu adalah satu-satunya kesempatan aku untuk menggunakannya. Ice Emperor, oh Ice Emperor, aku sangat berharap kamu tidak akan mengecewakanku. Selaput putih pucat muncul kembali, tetapi Ice Emperor sudah menghilang. Selaput itu perlahan jatuh melalui tanah, memasuki kembali tubuh Huo Yuhao, yang terletak di dalam ruang es. Dingin yang ekstrim langsung diisolasi dari ruang es, tetapi tubuh Huo Yuhao tetap sekeras baja. Lapisan es telah menutupi permukaan tubuhnya. Cahaya keemasan menghilang ke dahinya, dan Skydream Iceworm memanggilnya dengan lembut, Yuhao, Yuhao, bagaimana kabarmu? Aku sudah berhasil. Meskipun tubuh Huo Yuhao membeku, dia memiliki kepala yang jernih. Mengapa? Di dalam dunia spiritualnya, Huo Yuhao bertanya dengan dingin. Bingung, Skydream Iceworm bertanya, kenapa apa? Suara dingin Huo Yuhao terdengar, mengapa kamu membohongiku? Apakah kamu benar-benar datang ke sini hanya untuk membangkitkan jiwa bela diri kedua aku? Jika demikian, bagaimana kamu bisa menjelaskan apa yang baru saja kamu lakukan? Skydream Iceworm terdiam. Suaranya penuh dengan kesedihan, Huo Yuhao berkata, Skydream, kamu tahu, setelah meninggalkan Dukes Menshan,
Kamu adalah mitra pertama dalam hidupku yang telah memberiku harapan. Aku menganggap kamu sebagai guru, serta teman terdekat aku. Kamu adalah orang yang akhirnya memberi aku target yang bisa aku upayakan, tetapi mengapa kamu harus berbohong kepada aku? Mengapa? Apakah kamu hanya ingin menggunakan aku sebagai boneka untuk datang ke sini? Aku menggunakan semua energi aku untuk datang ke sini, tetapi satu-satunya hal yang aku lihat adalah cinta yang kamu miliki terhadap Kaisar S. Aku tidak keberatan mengambil risiko dengan kamu. Jika kamu memberitahu aku sebelumnya, aku akan bersedia untuk mengikuti kamu sepanjang jalan, bahkan jika aku harus memanjat melalui gunung pedang atau berenang melalui lautan api. Namun, kamu seharusnya tidak berbohong kepada aku. Skydream Ichewar menghela nafas panjang. Maaf, Yu Hao. Aku memang membohongimu. Aku tidak sepenuhnya mempercayaimu. Aku tidak tahu apakah kamu masih akan mau mengikuti aku jika aku mengatakan semuanya. Kamu tidak salah, aku punya motif egois sendiri. Aku berharap untuk bersama Ice Emperor selamanya. Sejak aku lahir, satu-satunya orang yang aku sukai adalah Ice Emperor. Ini seperti cinta yang dimiliki manusia. Bahkan jika dia hanya memperlakukanku sebagai makanan, aku akan tetap mencintainya tanpa pikir panjang. Aku tidak menyadari bahwa melakukan hal-hal seperti ini akan menyakitimu. Aku tidak berharap kamu memandang rendah aku. Seperti yang dia katakan, aku adalah sampah dan pengecut. Nama lengkap Ice Emperor adalah Ice Jade Emperor Scorpion, dan dia adalah salah satu penguasa sejati bumi yang beku ini. Suku Ice Jade Scorpion miliknya mengambil klan Ichewar aku sebagai makanan, tapi aku sangat mencintainya sejak aku pertama kali bertemu dengannya 200.000 tahun yang lalu. Aku tahu apa yang akan kamu tanyakan kepadaku. Mengapa aku mencintainya, meskipun kita berasal dari ras yang sangat berbeda? Secara realistis, perbedaan ras tidak terlalu penting di level kami. Selain itu, apa yang aku kejar lebih merupakan hubungan spiritual. Kamu telah melihat apa yang dia pikirkan tentang aku. Sejujurnya, salah satu alasan utama aku sangat ingin menjadi cincin jiwa kamu adalah karena aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku takut dia akan mencapai batasnya lebih awal, dan dia akan meninggal. Meskipun aku mencintainya, aku tidak akan memaksanya untuk mencintaiku. Namun, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan dia tetap hidup, apapun yang terjadi. Adalah keinginan egois aku bahwa aku dapat hidup bersamanya di samping aku. Bahkan jika dia akhirnya mengutuk aku setiap hari, aku masih akan mau mendengarkan suaranya. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ini cinta. Suara Skydream Ichewar dipenuhi dengan beberapa emosi. Suatu transformasi intrinsik tampaknya telah terjadi dalam suaranya yang biasanya malas, sedemikian rupa sehingga bahkan Huo Yuhao sedikit demi sedikit terguncang oleh kata-katanya. Bagaimanapun, Huo Yuhao baru berusia 12 tahun, jadi wajar baginya untuk tidak memahami apa sebenarnya cinta itu. Namun, tanpa disadari dia tersentuh oleh kata-kata Skydream Ichewar. Bagaimana jika kecelakaan telah terjadi sebelum kita menemukan permaisuri es? Bagaimana jika kamu tidak bisa menahannya? Huo Yuhao berseru. Skydream Ichewar dengan tenang menjawab, pada dasarnya tidak ada kemungkinan hal itu terjadi dengan deteksi spiritual aku. Terlebih lagi, tidak mungkin dia tidak akan ditahan olehku. Ketika aku meninggal, jenazah aku menjadi senjata terkuat yang pernah dihasilkan oleh makhluk buas jiwa di dunia. Belum lagi dia, aku yakin aku bisa menjebak Snow Empress peringkat pertama jika jaraknya 50 meter dari kita. Sayangnya, aku hanya bisa menggunakannya satu kali. Ini adalah pertama kalinya aku bertarung di luar tubuhmu setelah bergabung denganmu, dan itu juga akan menjadi yang terakhir. Kekuatan roh aku tidak akan membiarkan aku melakukan ini lagi. Bagaimanapun, aku cincin jiwamu, aku sudah benar-benar menyatu denganmu. Bahaya yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi juga, karena aku memiliki keterampilan pari terakhir yang memungkinkan aku untuk langsung memindahkan kamu beberapa ratus mil jauhnya. Karena itu, aku tidak akan memiliki masalah untuk memastikan bahwa kamu aman. Yu Hao, kamu perlu mengingat ini. Meskipun aku agak waspada terhadapmu kali ini, kami masih satu kesatuan. Kami berbagi kemuliaan dan kerugian kami. Huo Yu Hao terdiam. Kebohongan Skydream Ichewar telah cukup menyakitinya, tetapi dia merasakan kesedihan di hatinya berangsur-angsur hilang ketika dia mendengar penjelasan Skydream Ichewar. Setelah itu, perasaan lain terjadi. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Bahkan jika tidak ada perasaan apapun antara Permaisuri Es dan aku masih akan membawamu ke tempat ini, karena ini adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa memanfaatkan semua kemampuanku untuk membantumu menemukan pilihan yang baik untuk membangunkan jiwa bela diri kamu dengan.
Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam, lalu bergumam, Brother Sky Dream, apakah hatiku terlalu rapuh? The Sky Dream Ichewar menjawab, tidak. Aku tidak bisa menyalahkan kamu atas reaksi kamu. Keadaan mental seseorang benar-benar ditentukan oleh pengalaman masa lalu seseorang. Kamu terlalu mengandalkan aku. Apakah kamu tidak menyadarinya? Apakah kamu berkultivasi, menjalani penilaian, atau bahkan setiap kali kamu menghadapi bahaya? Setiap saat, kamu tanpa sadar mengatakan pada diri sendiri, tidak peduli apa, aku masih memiliki Brother Sky Dream, atau sesuatu seperti, selama aku berkultivasi dengan rajin, Brother Sky Dream akan membantu aku menjadi lebih kuat. Apakah aku benar? Huo Yuhao mengangguk tanpa sadar. Pada titik ini, kekakuan di tubuhnya telah sedikit banyak berkurang. Darahnya mulai mengalir lebih cepat saat dia mengedarkan kekuatan jiwanya, yang pada gilirannya secara bertahap menyebabkan perasaan hangat naik dari tubuhnya. Sky Dream Ichewar melanjutkan, ketergantungan ini terkadang bisa menjadi hal yang baik untukmu, tetapi terkadang juga bisa menjadi hal yang buruk. Mengandalkan aku terlalu banyak akan membuat kamu kehilangan arah. Kamu adalah dirimu sendiri. Kamu adalah Huo Yuhao, seorang guru jiwa manusia, dan seorang insinyur jiwa manusia. Aku, di sisi lain, adalah Sky Dream Ichewar. Saat ini aku adalah cincin jiwa yang cerdas. Dan milik siapa aku? Aku, jawab Huo Yuhao. Sky Dream Ichewar berkata, itu benar. Aku cincin jiwamu. Bahkan jika aku adalah cincin jiwa yang cerdas, aku masih cincin jiwa kamu. Karena itu, kamu harus ingat bahwa, sementara aku adalah bagian dari kamu, kamu bukan bagian dari aku. Kamu adalah tuan aku. Dan karena itu, kamu adalah orang yang menguasai tubuh ini yang kami bagikan. Karena itu, aku harus menjadi orang yang mengandalkan kamu. Kamu seharusnya tidak menjadi orang yang mengandalkan aku. Jika kamu terus berpikir seperti ini, kamu tidak akan memiliki perasaan ragu terhadap aku. Jika terus seperti ini, aku harus mempertimbangkan apakah tindakan aku akan mempengaruhi hubungan aku atau tidak. Aku hanya akan baik-baik saja jika kamu baik-baik saja. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata Sky Dream Ichewar, Huo Yuhao tiba-tiba merasa pikirannya jernih. Dia akhirnya mengerti apa yang baru saja dia rasakan, itu adalah kedewasaan. Dalam periode waktu yang singkat ini, hatinya telah matang. Kebencian yang dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir tampaknya telah berkurang dalam jumlah besar sementara, yang lebih penting, hatinya telah matang. Jantungnya yang rapuh telah menguat, dan refleksi diri yang terus-menerus dia lakukan telah menyebabkan dia membuang kebenciannya. Begitu dia menyadari ini, matanya menjadi penuh percaya diri sekali lagi. Aku tuan di sini. Akulah yang akan merebut matahari dan bulan, dan yang akan memetik bintang-bintang dari langit di masa depan. Setelah menggali jalan keluar dari ruang es, Huo Yuhao keluar dari bawah salju. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasakan keinginan untuk berteriak ke langit. Jangan membuat suara. Segera jalankan ke arah yang aku katakan. Anggota klan permaisuri es akan datang, karena mereka kemungkinan besar merasakan auranya menghilang. Jika kita tidak pergi, mereka pasti akan menemukan kita dengan cepat. Nah, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kita bisa menangani masalah tentang Ice Empress begitu kita mencapai tempat yang aman. Baik. Huo Yuhao tidak membuang waktu karena dia segera mulai berlari ke arah mereka datang. Pikirannya sudah jernih, jadi langkah kakinya menjadi sangat cepat. Kekuatan spiritual Sky Dream Ichewar yang kuat menyembunyikan semua jejak auranya, dan Huo Yuhao tidak perlu khawatir untuk meninggalkan jejak. Di dunia yang membeku seperti angin dan es ini, semua jejak kehadirannya terhapus oleh satu embusan angin. Saat dia berlari, Huo Yuhao berbicara kepada Sky Dream Ichewar, Brother Sky Dream, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Namun, aku masih marah karena, pada akhirnya, kamu masih berbohong kepada aku. Sky Dream Ichewar menjawab, oke, tolong jangan marah. Kamu akan dapat melihat betapa bermanfaatnya petualangan ini bagi kamu setelah kami mengurus Ice Empress. Huo Yuhao berkata, apa hubungannya Ice Empress denganku? Dia kekasihmu. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar tega membunuhnya dan menjadikannya sebagai cincin jiwaku. Hehehe. The Sky Dream Ichewar tertawa. Kamu akan melihat, tetapi tidak sekarang. Namun, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah berbohong kepada kamu lagi. Kamu telah lulus ujian aku. Tes apa? Huo Yuhao bertanya, matanya agak kosong.
Skydream Ichewar menjawab, hatimu, tentu saja. Meskipun hati kecilmu agak rapuh, dan meskipun emosimu sangat mudah dipengaruhi, aku masih merasakan kepercayaan dan ketergantungan sepenuhnya pada dirimu. Aku memang mengatakan bahwa itu bukan hal yang sangat baik untuk kamu lakukan, tetapi itu menghancurkan penghalang terakhir di antara kami. Agak tak berdaya, Huo Yuhao menjawab, itu tidak benar-benar membuatku merasa sangat baik. The Skydream Ichewar terkekeh. Apa yang tidak baik tentang itu? Setiap pengalaman selalu memiliki manfaatnya. Ini bukan hal yang buruk untukmu. Selain itu, kamu akan lebih mempercayai teman-teman kamu di masa depan, dan kamu tidak akan meragukannya dengan mudah. Huo Yuhao menjawab, jika kamu tidak mau memberitahu aku bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan permaisuri es, maka setidaknya ceritakan kisah antara kamu dan dia. Aku ingin mendengar tentang apa, cinta, ini. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit kepadamu. Jalankan sedikit lebih cepat, jika kita ditemukan, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Aku sudah berlari secepat yang aku bisa. Huo Yuhao membawa kekuatan jiwanya secara maksimal saat ia berlari di sepanjang permukaan tanah bersalju menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Karena kecepatan dan salju di Extreme North yang padat, ia meninggalkan jejak langkah kaki dangkal di salju tanpa benar-benar tenggelam ke dalamnya. Ini adalah cara tercepat dia bisa bergerak maju. Skydream Ichewar berkata, aku sudah jatuh cinta pada Ice Empress selama 200.000 tahun. Aku baru saja bangun dari tidur aku saat itu, dan aku akan mencari tempat lain untuk terus tidur. Tapi kemudian, dia tiba-tiba muncul. Dia telah mencari Ice Pit 10.000 tahun. Sayangnya, saudara ini sudah makan semuanya. Pertama kali kami bertemu, kami berdua tercengang. Kamu telah melihat tubuh asli aku. Indah, besar, bulat, dan memiliki kilau keemasan. Yah, dia juga sangat cantik. Pertama kali aku melihat tubuhnya yang gemilang dan ekornya yang besar dan hijau giok, aku sangat terpikat olehnya. Secara khusus, aku terpesona oleh temperamennya yang dingin. Dia terlihat paling cantik setiap kali dia mengutuk aku. Bagi aku, tidak masalah bahkan ketika dia ingin membunuh aku. Kepribadiannya sesempurna itu. Huo Yuhao tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Brother Skydream, aku pikir kamu tidak perlu melanjutkan lagi. Aku hanya tidak bisa bersimpati dengan cinta di antara kamu binatang jiwa. Juga, aku tidak bisa tidak mengatakan bahwa kamu benar-benar tergila-gila padanya. Bahkan ketika dia mencoba membunuhmu, kamu masih menemukan dia sempurna. Hahaha. Marah, Skydream Ichewar berteriak, Huo Yuhao, beraninya bocah nakal sepertimu menertawakanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani menghancurkan laut spiritual kamu? Aku tidak mempercayaimu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, lakukanlah. Namun, jika kamu menghancurkan laut spiritual aku, kamu juga kacau. Dan jika itu terjadi, kamu tidak akan dapat melihat Ice Empress kamu lagi. Apakah kamu benar-benar bersedia menjalani itu? Jika ya, datanglah padaku. Aku tidak takut padamu. Kamu, kata-kata Huo Yuhao telah memukul titik lunak Skydream Ichewar. Dia dengan marah menjawab, menjadi terlalu intim benar-benar tidak baik untukku. Sekarang setelah kami semakin dekat, kamu tidak lagi takut akan konsekuensi karena menghina aku. Aku merasa seperti aku kalah dalam kesepakatan ini. Huo Yuhao mendengus. Apakah kamu tidak mendengar ungkapan, dirugikan? Kadang-kadang memberi kamu keuntungan? Terserahlah, sedikit tenang. Aku tidak ingin terganggu. Kali ini, Huo Yuhao benar-benar melepaskan seluruh potensinya. Dalam situasinya saat ini, di mana dia tidak bisa menjamin kapan dia akan makan, dia berlari dengan cepat ke depan dengan cara yang kelihatannya overdraft tubuhnya. Hanya ketika kekuatan jiwanya terkuras sepenuhnya dia akan berhenti, memasukkan 2 suap salju ke dalam mulutnya, lalu bermeditasi. Dia bahkan tidak mempertimbangkan makan makanan beku yang dia bawa. Pembuangan energi fisiknya dengan hanya mengandalkan air untuk mengisi energinya dapat dibayangkan, tetapi dia tidak punya pilihan. Berulang kali didesak oleh Skydream Ichewar, ia terus berlari selama 28 jam berturut-turut. Pada titik itu, dia akhirnya meninggalkan wilayah inti Extreme North dan telah tiba kembali di perbatasan. Pu, Huo Yuhao jatuh ke tanah di atas salju tebal. Dia tidak bisa merangkak kembali tidak peduli apa yang dikatakan Skydream Ichewar. Penarikan kekuatan fisiknya yang berlebihan telah menyebabkan dia memasuki kondisi kelelahan yang ekstrim. Untungnya,
Suhu di sekitarnya telah meningkat pesat begitu dia mencapai daerah terluar Extreme North. Paling tidak, menjadi sedikit lebih mudah baginya untuk menghidrasi dirinya sendiri dengan makan salju. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, Brother Skydream. Aku tidak bisa lari lagi. Aku harus istirahat. Jika aku tidak makan lagi, aku akan mati. Huo Yuhao bergumam dalam hati. Huo Yuhao terengah-engah ketika dia berbaring di atas salju, yang menyebabkan semburan kabut putih tak henti-hentinya muncul dari mulutnya. Visinya menjadi buram, dan gelombang pusing menyerangnya. Saat ini, dia lemah sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengaktifkan deteksi spiritualnya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah tidur. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, bahkan selama saat-saat paling sulit dari pelatihannya di Shrek Academy. Skydream Ichewar menjawab, "Ayo kita lakukan di sini. Aku baru saja melakukan pencarian cepat. Itu relatif sepi untuk sekitar 100 mil di sekitar kita. Dengan demikian, seharusnya tidak ada binatang buas berkeliaran di sekitar. Namun, Yuhao, kamu belum bisa beristirahat, ujian sejati kamu akan datang sekarang." "Ah, kamu masih ingin menguji aku? Biarkan aku mati." Setelah percakapan terakhirnya dengan Skydream Ichewar, hubungan mereka jelas telah meningkat dengan jumlah yang signifikan. Paling tidak, Huo Yuhao memiliki sedikit keraguan ketika ia berbicara dengan Skydream Ichewar. Skydream Ichewar menjawab, "Kamu yakin tidak mau mengikuti tes ini?" "Tes apa?" Huo Yuhao bertanya, terdiam. Skydream Ichewar tersenyum misterius. "Kenapa kita datang ke Extreme North?" "Untuk membangkitkan jiwa bela diri aku." "Apa? Apa yang kamu katakan bahwa kamu ingin merawat Ice Empress sekarang?" Huo Yuhao akhirnya kembali sadar. Namun, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi. Hanya berusaha duduk butuh setengah dari sedikit energi yang tersisa, jadi dia memilih untuk berbaring. Skydream Ichewar menjawab, "Benar. Aku akan menggunakan kulitku yang terpancang untuk menjebak tubuh Ice Empress, lalu menggunakan kekuatan spiritualku untuk membuat penjara spiritual yang akan menjebaknya sementara. Namun, meskipun kekuatan spiritual aku adalah energi asal aku tidak akan bisa mempertahankannya terlalu lama. Permaisuri es begitu kuat sehingga aku tidak bisa benar-benar menjebaknya lama." Penasaran? Huo Yuhao bertanya, "Apa itu penjara rohani?" Skydream Ichewar menjawab, "Ini adalah keterampilan yang diaktifkan oleh kekuatan spiritual. Setelah aku menyerahkan tubuh aku untuk bergabung dengan kamu, asal-usul kekuatan spiritual aku menjadi mandiri dari tubuh aku, memungkinkan aku untuk menggunakan beberapa keterampilan. Sayangnya, merek spiritual aku semakin menyatu dengan kamu setelah aku meninggalkan tubuh kamu. Karena itu, aku tidak akan bisa melakukan ini lagi. Sampai sekarang, aku benar-benar hanya bisa menjadi bawahanmu. Kamu perlu mempersiapkan diri kamu juga, karena ada prasyarat bagi permaisuri es untuk bergabung dengan kamu dan menjadi jiwa bela diri kamu, dia harus melakukannya atas kemauannya sendiri. Namun, bahkan jika dia bersedia, kamu masih harus menahan tekanan yang sangat besar. Ini tidak akan semudah ketika aku menyatu dengan kamu di Great Stardew Forest. Pada saat itu, aku benar-benar kehabisan energi. Yang tersisa hanyalah asal spiritual aku. Bertentangan dengan diriku sendiri, dia adalah benar-benar 300.000 tahun jiwa, kultivasinya bahkan pada peringkat 399.000 tahun. Kamu pasti tidak akan bisa menyerap kekuatan yang begitu besar sendirian. Karena itu, aku harus menyegel energinya untuk memastikan bahwa kamu tidak akan meledak. Namun, ini masih akan menjadi kejutan besar bagi tubuh kamu. Dengan demikian, kamu harus gigih bagaimanapun caranya. Jika tidak, kami bertiga kacau. Apakah kamu mengerti?" Huo Yuhao mengangguk. "Aku mengerti. Tapi, apakah Ice Empress benar-benar setuju?" Skydream Ichewar tersenyum misterius. "Meskipun kita sudah hidup bertahun-tahun, kita sebenarnya lebih takut mati daripada kamu manusia. Lagi pula, adakah orang yang benar-benar rela menyerahkan hidupnya yang sangat panjang? Tidak peduli seberapa banyak dia memandang rendah aku dan tidak rela dia, melestarikan hidupnya sendiri masih lebih penting. Alasan aku menciptakan situasi seperti ini adalah untuk memaksanya. Selain itu, keturunannya bahkan tidak akan dapat menemukan kita. Perhatikan aku. Kamu hanya perlu berbaring dan diam." Mata Huo Yuhao perlahan menyala, sementara cahaya keemasan yang kuat berkedip-kedip di dalam mereka. Segera setelah itu, dia merasakan dingin yang mematikan pikiran.
Meskipun itu tidak sekuat bagian dingin yang membekukan dari Extreme North, dia menggigil secara naluriah, dan tubuhnya meringkuk tanpa sadar. Skydream Iceworm telah dengan jelas mengambil kulitnya yang tergerai. Sebuah bola cahaya keemasan muncul dari antara alis Huo Yuhao, lalu perlahan naik ke udara. Itu hanya titik emas ketika muncul, tetapi secara bertahap berkembang saat naik. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi cakram cahaya dengan diameter 1 meter. Cahaya bahwa cakram emas tiba-tiba mulai menjadi ilusi. Jika kamu melihat langsung ke sana, tatapan kamu akan tersedot ke dalam jurang yang tampaknya tidak berdasar. Lampu menyala, dan sesosok muncul dari cakram emas. Begitu itu muncul, cahaya keemasan di udara menghilang. Bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan melonjak dari dahi Huo Yuhao dan mulai melayang di udara. Sosok yang terperangkap di dalamnya adalah Ice Jade Empress Scorpion. Saat ini, dia sudah terjebak oleh kulit yang tersangkut di Skydream Iceworm. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bebas. Betapapun, kulit serpihan Skydream Iceworm adalah kristalisasi dari jutaan tahun kultivasinya. Meskipun energinya yang dia kumpulkan setelah bertahun-tahun telah terus-menerus dihisap oleh binatang buas yang kuat dari Great Stardew Forest ke titik di mana dia hampir kering, dia sengaja memelihara tubuhnya dengan tubuhnya. Energi selama proses ekstraksi. Jika bukan karena tubuhnya yang tahan lama, dia pasti sudah mati dewa tahu sudah berapa kali. Setelah memilih untuk menyerahkan tubuhnya untuk bergabung dengan Huo Yuhao, kulit Shewok Skydream Iceworm telah menjadi harta yang sangat berharga. Bahkan dengan tingkat energi dan kekuatan jiwa yang menakutkan dari Ice Empress, dia masih belum bisa melepaskan diri darinya. Daya tahannya bisa dilihat dari ini. Hanya saja, kultivasi Huo Yuhao saat ini terlalu lemah untuk mengendalikannya, sehingga hanya Skydream Iceworm sendiri yang bisa melakukannya. Namun, pengaliran pada asal spiritualnya akan sangat besar setiap kali dia menggunakannya, dan karena itu, dia hanya bisa menggunakannya pada saat-saat yang sangat penting. Ice Empress, berhentilah menolak. Kamu sudah mencoba berkali-kali, kamu harus tahu bahwa itu tidak berguna sekarang. Skydream Iceworm berkata dengan suaranya yang khas. Permaisuri Es menjawab dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Skydream Iceworm dengan lembut berkata, aku hanya ingin tinggal bersama kekasihku selamanya. Ini caramu menunjukkan cintamu kepadaku? Setelah memikirkannya sepanjang hari atau lebih, Permaisuri Es telah memahami bahwa dia telah ditipu. Pada saat itu, jika dia tidak begitu dekat dengan Skydream Iceworm, rencananya pasti akan gagal. Sayangnya, tidak ada gunanya menangis di atas susu manja. Dia sudah jatuh ke tangan Skydream Iceworm, dan dia tidak bisa melarikan diri dari kekuatan aneh ini. Eksistensi seperti Permaisuri Es, seseorang yang telah hidup selama hampir 400.000 tahun, tentu saja tidak akan mudah menyerah. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya yang lain untuk melarikan diri dari kekuatan aneh yang sepertinya tidak bisa dia tolak. Skydream Iceworm tersenyum sedikit. Jangan terlalu sabar, dengarkan aku. Permaisuri Es menjawab dengan dingin, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Jika kamu benar-benar mencintaiku, lalu mengapa kamu belum melepaskan tubuh sejati kamu? Aku sudah jatuh ke dalam perangkap kamu, jadi apa yang harus kamu takuti? Skydream Iceworm menghela nafas. Aku tentu saja tidak takut padamu, hanya saja aku tidak bisa membiarkanmu melihat tubuh asliku. Tubuh sejatiku tidak ada lagi. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu telah melihat asal spiritual aku selama ini, bukan tubuh virtual? Setelah berkuasa atas domain kamu begitu lama, kamu kehilangan kewaspadaan. Jika tidak, aku pasti tidak akan berhasil dengan mudah. The Ice Empress tertegun. Terkejut, dia menjawab, apa? Kamu hanya memiliki asal spiritual kamu? Jadi tubuhmu? Pada saat itu, dia akhirnya memperhatikan Huo Yuhao, yang sedang berbaring di tanah. Karena kedinginan, wajah Huo Yuhao sudah agak pucat. Untungnya, perlawanannya terhadap dingin telah meningkat dalam jumlah besar setelah perjalanannya ke daerah inti di ekstreme utara. Kamu tidak bisa merujuk pada manusia ini, kan? Meskipun kamu sudah menjebakku, aku bisa dengan mudah mengatakan betapa tidak pentingnya dia, hanya dengan menggunakan mataku. Apakah dia bonekamu? Tidak, tentu saja bukan itu masalahnya. Dia adalah tuan rumah aku, atau lebih tepatnya, dia tuan aku. Aku saat ini adalah cincin jiwa miliknya. Kamu harus tahu tentang cincin jiwa yang dimiliki manusia ini. Di sisi lain, aku adalah cincin jiwa cerdas pertama di benua itu. Sang Ice Empress berteriak tanpa sadar,
Apa? Kamu benar-benar menjadi cincin jiwa manusia? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun kamu adalah sampah, kamu masih hidup selama ini. Bagaimana mungkin tubuh manusia yang rapuh menahan energi besar kamu? Skydream Iceworm tersenyum pahit. Jangan bawa itu. Tragedi aku dimulai dengan kamu. Pada saat itu, kamu begitu gigih memakan aku, tidak mungkin aku tidak akan lari. Aku masih membutuhkan tubuh untuk terus mencintaimu, jadi aku melayang di sepanjang lautan dan mencapai daerah di selatan. Skydream Iceworm menggunakan suara yang paling menyedihkan yang bisa dikerahkannya ketika dia menceritakan pengalamannya dari 100.000 tahun terakhir. Huo Yuhao sudah mendengar ceritanya, tetapi Skydream Iceworm menggunakan nada yang jauh lebih sedih saat dia menjelaskannya kepada Ice Empress. Selain itu, dia menggambarkan dirinya dengan nada yang jauh lebih menyedihkan, menggambarkan bagaimana dia telah dipukuli sampai dia menjadi banyak memar, dan bagaimana kematian lebih disukai daripada hidup. Kamu tahu betapa menakutkannya batas bagi kita. Kamu juga tahu bahwa tidak ada binatang buas yang hidup lebih lama dari aku. Meskipun aku hanya sepotong sampah di hatimu, aku masih sepotong sampah tua yang hidup cukup lama. Fondasi energi aku telah terkuras, dan aku akan segera mencapai batas berikutnya. Namun, aku sudah hidup selama ini, aku tentu saja tidak ingin mati. Aku percaya bahwa kamu merasakan hal yang sama dengan aku. Aku dapat merasakan bahwa batas kamu akan tiba dalam 100 tahun. Karena itu, kamu sangat khawatir. Kamu dan aku, kita berdua tidak ingin mati. Kami sudah hidup selama ini. Bagaimana mungkin kita mau berubah menjadi tumpukan debu? Karena itu, aku telah menemukan cara terbaik untuk melewati ini. Kisah Skydream Iceworm akhirnya membangkitkan minat Ice Jade Empress Scorpion. Dia tanpa sadar bertanya, bagaimana? Skydream Iceworm menjawab dengan suara rendah, dengan menciptakan dewa. Menciptakan dewa? The Ice Empress tertegun. Dia segera menjadi lebih ingin tahu. Apa maksudmu dengan menciptakan dewa? Skydream Iceworm menjawab dengan suara rendah, kekasihku, izinkan aku bertanya kepada kamu. Ras mana di benua ini yang memiliki potensi tertinggi? Setelah terperangkap dalam kata-kata Skydream Iceworm, Empress S secara tidak sadar mengikuti jalan pikirannya. Apakah kamu mengacu pada manusia?